Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakullahi ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengkaji sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam buku Hadis Arba'in An-Nawawi, tepatnya pada hadis pertama berkaitan tentang niat, yang bunyinya dari Abu Hafsin radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan yang apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sedangkan apabila ia berhijrah dikarenakan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan seperti yang ia niatkan atau seperti apa yang dia hijrahkan tersebut. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakullahi ta'ala. Dalam hadis ini tergantung banyak sekali makna yang harus kita ketahui. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sepertiga dari agama. Dan Imam Ahmad di dalam Jami' al-Ulum al-Hikam mengatakan bahwasanya hadis ini adalah usul al-Islam, adalah inti dari Islam itu sendiri. Karena niat ini penting sekali untuk kita kupas atau untuk kita kaji. Karena amalan tanpa niat itu bukan dikatakan sebuah amalan. Amalan tanpa niat adalah amalan yang tidak bernilai apapun. Makanya apabila kita meniatkan sebuah amalan, bila melakukan sebuah amalan, maka kita harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu niat ada dua macam. Di dalam sebuah niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapa, yaitu kepada siapa kita meniatkan amalan kita, atau apakah amalan yang kita lakukan itu adalah diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kita ingin dipuji orang lain sehingga kita melakukan amalan tersebut. Lalu yang kedua yaitu niat pada siapa, niat amalan. Ya, jadi di niat amalan ini yang pertama ada dua fungsi niat amalan. Yang pertama yaitu untuk membedakan sebuah amalan dengan sebuah adat atau kebiasaan. Seperti misal kita melakukan mandi. Nah, itu apabila kita meniatkannya untuk mandi agar kita bersih dalam beribadah, maka itu akan bernilai ibadah. Namun ketika kita tidak meniatkan mandi tersebut, ya sudah, itu tidak akan bernilai ibadah, namun itu seperti kebiasaan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu niat untuk membedakan amalan satu dan dengan amalan yang lain. Misalkan kita melakukan salat 2 rakaat. Nah, dengan niat yang kita lakukan, dengan niat yang kita niatkan, amalan yang tadi yang kita lakukan yaitu salat 2 rakaat, misalkan
itu membedakan apakah yang kita lakukan itu adalah amalan sunnah atau amalan wajib. Nah, inilah fungsi niat amalan, yaitu membedakan. Yang pertama tadi adalah membedakan antara amalan dan kebiasaan. Yang kedua yaitu dengan amalan satu dengan amalan yang lainnya. Iwanu fiddin rahimani wa rahimakullahi ta'ala. Jadi niat ini adalah salah satu hal pokok dalam sebuah amalan apapun yang kita lakukan. Dan apabila sebuah niatan ini tercampur dengan riya, maka amalan tersebut tidak akan bernilai atau sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.